Selamat pagi, Bapak, Ibu, jemaat yang kasih Tuhan. Kita bersyukur kalau pagi ini kita boleh kembali berada di rumah Tuhan. Itu karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan kepada kita, sehingga kita boleh kembali beribadah yang kedua di pagi ini. Mari Bapak, Ibu, jemaat Tuhan, kita bersatu hati. Kita akan mulai ibadah pagi ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang maha kasih, Allah yang mengasihi kami semua Tuhan, Tuhan yang telah memimpin kami dalam kehidupan kami terima kasih Tuhan, Engkau telah tolong kami, Engkau berkati kami, Engkau lindungi kami Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami berdoa Tuhan, untuk bangsa dan negara kami Tuhan, di mana Tuhan kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu Tuhan di masa pandemi ini Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu, belas kasihan-Mu, kiranya Engkau memberkati hamba-hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga dalam kondisi pandemi ini Tuhan, umat-umat-Mu, anak-anak-Mu dikuatkan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk situasi bangsa dan negara kami Tuhan, di mana Tuhan saat ini setelah disahkannya undang-undang cipta kerja oleh DPR Tuhan, di Indonesia terjadi demo yang tidak bertanggung jawab Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menolong keamanan semua yang terlibat dalam mengelola negara ini Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan menolong sehingga negara kami boleh aman Tuhan. Bapa di surga, saat ini juga kami berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang saat ini dalam pemulihan. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan Bapak Kusmawan, Bapak Andreas, Ibu Lukas, serta Ibu Lucy Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, melindungi, mengampuni segala dosa kesalahannya Tuhan. Sehingga mereka boleh sembuh total seperti sedia kala Tuhan. Boleh bersama-sama kami, dengan beribadah bersama kami di tempat ini. Boleh memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan memulai ibadah pagi ini. Karena Tuhan juga memberkati kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan memaafkan, mengampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan membimbing pemimpin pujian, musik, singer, kolektan, penyambutan-Mu, perpakiran, semua yang terlibat dalam pelayanan ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan ampuni Tuhan. Begitu juga mungkin saat ini Tuhan, saudara-saudara kami mungkin dalam perjalanan persiapan, Tuhan juga pimpin, hantar, boleh bersama-sama kami di rumah-Mu ini Tuhan. Boleh memuji, memuliakan nama-Mu, dan terlebih boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Dan kiranya kami setelah mendengar firman-Mu juga boleh dalam mempraktekkan kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Bapa, sekali lagi ampuni segala dosa kami. Kami akan mulai ibadah pagi ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi kami ucapkan bagi jemaat yang berada di tempat ini, di gereja, maupun yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti live streaming. Puji nama Tuhan, kita kembali boleh bersyukur kepada Tuhan, karena hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan, kita boleh mempersembahkan puji-pujian bagi Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita untuk kita boleh mengangkat pujian bagi Tuhan, sukacitaku penuh. Sukacitaku penuh.
ku dijadikan baru. Katakan sukacitaku. Sukacitaku penuh, bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Bernyanyi bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkenalan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara sudah siap memuji Tuhan? Mari saudara bangkit bersama-sama, kita dengar pujian bersama-sama. Hari-hari ku lalui bersama Yesus. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Hari-hari ku lalui, hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamat. Sekali lagi, hari-hari ku lalui, hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamat. Jalan hidup orang benar, jalan hidup orang benar
jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembat tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya, yang membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya, yang membangunkan dia kembali. Haleluya. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Tuhan, kami mau menyenangkan. Haleluya Tuhan Yesus. Engkau siap hati kami Tuhan. Inilah kerinduan kami untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Menyenangkan
surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami naikkan segala puji, hormat, syukur hanya kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Hingga sampai saat ini kami boleh memuji-muji Engkau, boleh menyembah Engkau, boleh menghampiri-Mu Tuhan, karena kami percaya hanya Engkau yang melayakkan kami dan menguduskan kami. Biarlah kami juga boleh mempersiapkan hati dan pikiran kami, untuk kami boleh menyambut firman-Mu yang sebentar akan disampaikan hamba-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi kami, biarlah kiranya Engkau memberikan hikmat kalbudi pada kami, supaya kami dapat menerima firman-Mu, kami dapat mengerti segala firman-Mu, segala isi hati-Mu untuk kami Tuhan, supaya kami boleh hidup lebih bijak lagi Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu juga Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau yang mengurapi Tuhan, biar setiap firman-Mu yang disampaikan sungguh penuh kuasa dan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Oke, selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita membuka dari Matius 5 ayat 9. Hari ini saya masih meneruskan ucapan bahagia. Matius 5 ayat yang ke-9. Matius 5 ayat yang ke-9. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bapak Ibu, kita mungkin kurang mengerti atau menginginkan kedamaian karena kita tidak tinggal di negara yang berperang atau berkonflik. Bunyi-bunyi ledakan, senapan, teriakan orang itu sangat jauh dari keseharian hidup kita. Kecuali kalau Bapak Ibu di rumah, tempat kerja, tiada hari tanpa pertengkaran. Ya mungkin Bapak Ibu bisa mengerti, menginginkan kedamaian. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu ya, kedamaian itu satu kebutuhan dasar hidup setiap manusia. Sekalipun kita tidak hidup di negara yang berperang atau berkonflik, banyak di antara kita yang mencari tempat yang damai dan tenang. Hiruk pikuknya dunia gitu ya Bapak Ibu, kehidupan perkotaan yang sumpek, dunia pekerjaan yang sibuk, kehidupan perkotaan yang sumpek, dunia pekerjaan yang sibuk, kehidupan yang penuh persaingan, segudang persoalan yang menekan membuat manusia itu mencari ketenangan atau kedamaian melalui berbagai cara. Salah satunya adalah melalui wisata-wisata alam, hutan, gunung, tebing, air terjun, dan alam itu menjadi hal-hal yang digemari oleh orang saat ini untuk mencari ketenangan. Dan sebenarnya ini menunjukkan atau menyatakan bahwa dunia, betapapun menggiurkannya bagi kita, sebenarnya di dalam kejatuhannya, di dalam keberdosaannya, dunia itu sangat dan akan selalu menggelisahkan hidup dan jiwa kita. Manusia akan selalu merindukan dan menginginkan kedamaian. Tidak perlu berbicara kedamaian secara negara atau secara dunia, cukup dari lingkungan keluarga. Kita ingin juga ada kedamaian di tengah-tengah keluarga kita, di dalam pertemanan, di tempat kerja. Kita suka kalau kondisi lingkungan di mana kita berada itu damai. Dan firman Tuhan hari ini mengatakan, berbahagialah mereka yang membawa damai. Di dalam bahasa Inggrisnya dituliskan, blessed are the peacemakers. Maka lebih tepat diartikan berbahagialah mereka yang membuat kedamaian. Atau bisa dikatakan juga mereka yang menghasilkan, mengusahakan, atau membuat kedamaian itu terjadi. Dalam bahasa Indonesia dikatakan berbahagialah mereka yang membawa damai. Tetapi dalam bahasa Inggris dituliskan blessed are the peacemakers, pembuat kedamaian. Apa itu damai Bapak Ibu ya, dan apa yang Tuhan maksudkan dengan damai di sini, dan seperti apa kondisi damai itu. Seringkali kita mengartikan damai itu berarti tidak adanya konflik atau tidak adanya pertengkaran, tidak adanya peperangan, tetapi apakah kondisi seperti itu cukup dikatakan sebagai kondisi yang damai? Tidak ada konflik, tidak ada pertengkaran, tidak ada peperangan, dan kita katakan ya seperti itulah yang namanya damai. Di dalam bahasa Ibrani-nya kata peace atau damai itu shalom. Dan kata shalom ini adalah kata yang sering kali kita ucapkan kepada orang waktu kita menyambut mereka atau dari WL kepada jemaat. Kata shalom ini sering kali dipakai. Tetapi apa sih arti shalom itu? Betul, shalom itu artinya damai. Shalom sering juga diartikan sebagai damai sejahtera Allah. Tetapi coba kita melihat shalom itu secara lebih lengkap. Shalom didefinisikan sebagai keutuhan hidup atau
completeness, komplit, lengkap, sempurna. Suatu keutuhan atau sesuatu yang sempurna di dalam segala kebaikannya yang sudah tidak perlu dan tidak bisa ditambahkan apa-apa lagi. Berarti ini satu kebaikan yang paling puncak, yang paling sempurna, keutuhan yang paling puncak, karena nggak perlu lagi ditambahkan apa-apa lagi. Bahkan tidak bisa ditambahkan apa-apa lagi, karena sudah utuh, sudah lengkap, sudah sempurna. Untuk bisa mengerti lebih jelas akan shalom ini, kita bisa melihat di dalam Alkitab salah satu kondisi yang menyatakan shalom itu terdapat dalam kitab Kejadian 1 dan 2. Ini adalah kisah penciptaan Bapak Ibu, di mana berkali-kali Allah mengatakan alam ciptaannya itu baik. Jadi setelah Allah menciptakan benda penerang di langit, menciptakan binatang di darat, menciptakan pagi dan petang, Allah selalu mengakhiri dengan kata-kata Allah melihatnya dan melihat semuanya itu baik. Dan setelah Allah melengkapi semua ciptaannya, dan akhirnya di pada hari yang terakhir itu Allah menciptakan manusia, maka dituliskan oleh Alkitab Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi kata baik ini diulang berkali-kali dan bahkan di bagian terakhir itu setelah Allah menciptakan manusia, Allah mengatakan sungguh amat baik. Ini adalah gambaran shalom di mana seluruhnya utuh, seluruhnya komplit, seluruhnya lengkap, sempurna, baik secara relasi dengan Allah, alam, dengan sesama manusia, utuh, komplit secara harmoni, keindahan, kesatuan, kebajikan, keamanan, kebaikan, keadilan, kesejahteraan, dan segala hal lainnya yang membuat keadaan itu sempurna, utuh, dan tidak dapat atau tidak perlu ditambahkan apa-apa lagi. Kalau kita melihat di dalam Kejadian 1 dan 2, kita melihat satu kondisi shalom yang begitu sempurna, yang begitu utuh, yang begitu lengkap, dan tidak perlu ditambahkan apa-apa lagi. Tidak bisa ditambahkan apa-apa lagi. Itu sudah sangat baik. Inilah shalom. Alkitab menggambarkan shalom adalah desain Allah mengenai bagaimana dunia ini seharusnya. Sudah lengkap, sudah sempurna secara harmoni, keindahan, kesatuan, kebajikan, keamanan, kebaikan, kesejahteraan, semuanya sudah sempurna dan begitu baik. Maka Bapak Ibu kalau kita mengatakan shalom, shalom itu lebih dari sekedar tidak adanya konflik, tidak adanya permusuhan. Kalau orang Kristen mengatakan shalom kepada orang lain, dia bukan hanya mengharapkan kedamaian pada orang itu, bukan hanya mengharapkan orang itu lepas dari segala kejahatan atau konflik, tapi dia sedang mengharapkan bahwa sesuatu atau segala yang terbaik di dalam hidup dia itu boleh terjadi. Kita mengharapkan hidup dia sempurna di dalam segala kebaikannya, sempurna di dalam segala hal yang baik. Itulah yang dikatakan shalom atau damai. Dan kalau kita melihat di dalam Alkitab, damai adalah karakter daripada Allah Tritunggal. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, damai menjadi karakter yang ada pada diri Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa disebut di dalam Ibrani 13 ayat 20, Allah damai sejahtera. Allah Anak disebut sebagai Raja Damai. Kalau kita melihat nubuatan di dalam kitab Yesaya tentang kelahiran Mesias, tentang kelahiran Yesus Kristus, maka dituliskan namanya akan disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai, Prince of Peace. Dan kalau kita lihat saat kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia, Alkitab mencatat kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Maka damai menjadi karakter yang sangat melekat dengan diri Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Di dalam Efesus 4 ayat 3 dikatakan Allah Roh Kudus adalah roh damai. Damai adalah karakter Allah dan karena itu dia menginginkan anak-anaknya menjadi pembuat kedamaian. Tetapi siapakah di antara kita yang dapat menjadi peacemaker? Siapa di antara kita yang dapat menjadi orang-orang yang membuat kedamaian? Panggilan ini tidak mudah karena itu artinya kita harus membuat kedamaian. Kita harus menghadirkan shalom. Kita harus membawa shalom dimanapun kita berada. Entah di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di gereja, bahkan di tengah-tengah dunia di mana kita boleh tinggal dan hidup. Siapakah yang dapat menjadi peacemakers di tengah-tengah dunia ini? Maka ada hal dasar yang perlu kita sadari bahwa kita hanya bisa menjadi peacemaker, pembawa shalom, pembuat kedamaian jika kita sudah mengalami hal-hal ini. Yang pertama, jikalau kita sudah berdamai dengan Allah. Shalom pertama kali terdapat di dalam kitab Kejadian 1 dan 2. Dan itu adalah kondisi di mana dosa belum masuk ke dalam dunia.
Itu adalah kondisi di mana ketika manusia dapat mempunyai relasi yang damai dengan Allah. Relasi yang damai dengan Allah. Tetapi shalom itu, keutuhan hidup di dalam segala kebaikan yang menjadi rusak ketika dosa masuk dan merusak relasi manusia dengan Tuhan. Kejadian 1 dan 2 kita melihat shalom dengan begitu sempurna, tetapi di dalam kejadian 3 dosa masuk dan merusak relasi manusia dengan Tuhan. Manusia yang awalnya berdamai dengan Allah, sekarang menjadi musuh dan seteru Allah. Dulu suka akan kehadiran Tuhan, tidak takut ketika Tuhan ada di situ, tetapi sekarang menjadi takut dengan kehadiran Tuhan. Dan bahkan lebih jauhnya lagi, rusaknya relasi dengan Allah ini membuat relasi manusia dengan sesama manusia pun menjadi rusak. Manusia dengan dirinya dan bahkan relasi dengan lingkungannya pun menjadi rusak. Setelah dosa masuk ke dalam kehidupan manusia, maka kehidupan shalom itu menjadi rusak. Dunia kehilangan shalom, manusia pun kehilangan shalom. Tetapi Allah menjanjikan satu hal, bahwa kehidupan shalom itu bisa dihadirkan lagi melalui karya keselamatan Kristus yang akan memperdamaikan manusia dengan Allah. Shalom itu bisa dihadirkan lagi, yaitu dengan keselamatan Kristus yang akan memperdamaikan manusia dengan Allah. Hanya jika kita secara pribadi Bapak Ibu diperdamaikan dengan Allah, diselamatkan oleh anugerah, dihapuskan dosanya, dibenarkan, beriman kepada Kristus Juru Selamat. Jika secara pribadi kita sudah mengalami itu, barulah kita menerima shalom, kita mengalami shalom, kita menerima kedamaian itu. Dan di dalam pengertian orang Yahudi, shalom yang sejati hanya bisa diberikan oleh Allah. Kalau kita sudah mengalami, kita sudah menerima, kita memiliki shalom, barulah kita dapat menjadi pembuat kedamaian. Kenapa? Karena kita tidak dapat memberikan atau membuat apa yang tidak kita miliki. Bagaimana mungkin menjadi seorang peacemakers kalau kita sendiri belum berdamai dengan Allah? Kalau kita sendiri belum memiliki shalom, kalau kita sendiri belum menerima shalom itu, bagaimana mungkin kita bisa menjadi peacemakers? Bagaimana mungkin kita bisa memberikan kedamaian? Bagaimana mungkin kita bisa membuat shalom itu kalau kita sendiri tidak mempunyai? Maka berdamai dengan Allah adalah satu hal yang mendasar, yang paling penting jikalau kita mau menjadi orang-orang peacemakers. Yang kedua, siapakah yang dapat menjadi orang-orang pembuat kedamaian? Yaitu mereka yang sudah berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri itu seperti apa? Menerima keberadaan diri dengan segala kehidupannya yang tentu saja akan berbeda dengan orang lain. Itu artinya saya menerima dan berdamai, menerima keadaan diri saya, kisah hidup saya berdamai dengan masa lalu saya, berdamai dengan penyesalan-penyesalan, berdamai dengan peristiwa-peristiwa hidup, kegagalan-kegagalan hidup, hal-hal yang mengecewakan saya, hal-hal yang menyakitkan saya, peristiwa-peristiwa yang memalukan, dan ketidakpuasan di dalam hidup. Kita menerima keberadaan diri dengan segala kisah kehidupannya yang tentu saja akan berbeda dengan orang lain. Bagi orang-orang yang mengalami kehidupan yang tidak mudah dan sulit, seringkali bertanya bagaimana mungkin saya bisa menerima ini semua. Bukankah tampaknya Tuhan tidak adil kepada saya? Bukankah tampaknya Tuhan lebih berbaik hati kepada orang lain dan tidak kepada saya? Bapak Ibu, bagaimana mungkin kita bisa menerima keberadaan diri kita dan seluruh kisah kehidupan kita? Yaitu karya keselamatan Kristus yang menebus kita, memperdamaikan kita dengan Allah, menjadi dasar kita berdamai dengan diri. Kenapa? Karena di dalam karya keselamatan Kristus itulah Allah menerima diri kita dan mengasihi kita sepenuhnya. Penerimaan Allah adalah hal yang begitu penting. Penerimaan dari Allah adalah dasar kita menerima dan berdamai dengan diri. Allah menerima saya, mengasihi saya di dalam segala kekurangan, kondisi keberadaan diri saya, di mana orang lain mungkin tidak bisa menerimanya. Tetapi itu cukup. Dan dia bukan hanya menerima saya apa adanya, dia akan terus bekerja di dalam hidup saya untuk membentuk saya semakin serupa Kristus. Dia bekerja di dalam kisah kehidupan saya yang pasti tidak akan sama dengan orang lain. Dan saya tahu dia menerima dan mengasihi saya seutuhnya dan sepenuhnya. Bapak Ibu, kalau kita belum berdamai dengan diri ini, sulit rasanya untuk bisa berdamai dengan orang lain. Kenapa? Karena diri sendiri juga masih bergulat, masih bergumul, masih berperang dengan kekurangan diri, dengan masa lalu, dengan penyesalan, dengan kegagalan hidup, dengan hal-hal yang mengecewakan, hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang memalukan, dan bahkan dengan identitas diri kita sendiri.
Pergulatan seperti ini tidak jarang bisa keluar di dalam bentuk ekspresi yang bermacam-macam ketika kita berelasi dengan orang lain. Apakah itu iri hati, minder, sinis, sarkastik, kasar, troublemaker, hipersensitif, mudah marah, dan lain-lain. Dan hal-hal seperti ini Bapak Ibu tidak mungkin menciptakan kedamaian di lingkungan manapun. Pergumulan kita di dalam menerima diri bukanlah pergumulannya anak remaja atau pemuda, tetapi semua manusia sampai kepada orang tua memiliki pergumulan untuk boleh berdamai dengan dirinya sendiri. Pergumulan kita untuk menerima diri, berdamai dengan diri, benar-benar mengerti bahwa Allah menerima kita, mengasihi kita di dalam segala kisah hidup kita, Dia sedang membentuk kita. Ini merupakan hal yang tidak cukup hanya diketahui saja, tetapi sangat perlu direnungkan, disuarakan, diterima, bahkan dimaknai berulang-ulang di sepanjang hidup kita. Di sepanjang hidup kita Bapak Ibu. Tahu saja hari ini, tidak cukup langsung membereskan problem ini. Kita ini masih sering kok mencari penerimaan orang, bukan? Tahu saja tidak cukup. Dan ini menunjukkan kita belum benar-benar memaknai penerimaan Allah sebagai yang paling penting dan cukup. Kita masih sering mencari penerimaan orang. Dan ini menunjukkan kita belum benar-benar memaknai penerimaan Allah sebagai yang paling penting dan cukup. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, pengetahuan kita mungkin bisa bertambah dan kita menjadi orang-orang Kristen yang banyak tahu. Tetapi seringkali kebenaran-kebenaran itu belum menjadi bagian hidup kita yang kita jalani dan hidupi. Kita ini sama-sama Kristen, tetapi banyak kali kehidupan kita dijalani bukan dengan nilai-nilai firman Tuhan. Betapa kita perlu berdoa, minta pertolongan Tuhan. Saya rindu mau mengerti firman Tuhan. Saya rindu mau merenungkan firman-Mu. Saya rindu untuk bertumbuh dalam mengenal Tuhan dan kebenaran. Dan saya mau terus mengisi diri saya dengan firman. Bapak Ibu, mereka yang menjadi peacemaker adalah mereka yang sudah berdamai dengan Allah. Dan mereka juga berdamai dengan diri sendiri. Menyadari bahwa Allah menerima kita dengan seutuhnya dan sepenuhnya. Dia mengasihi kita. Dan Dia sedang membentuk kita di dalam kisah kehidupan yang berbeda satu dengan yang lain. Jikalau kita sudah berdamai dengan Allah dan berdamai dengan diri, barulah kita bisa berdamai dengan orang lain. Kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 13. 1 Tesalonika 5 ayat 13. Saya bacakan 1 Tesalonika 5 ayat 13. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka, hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Mengatakan hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Gimana bisa mau hidup selalu damai kalau kita belum berdamai dengan Allah? Kalau kita belum berdamai dengan diri kita sendiri? Kalau kita sudah berdamai dengan Allah, berdamai dengan diri, maka kita hidup dalam damai seorang dengan yang lain. Dan ini bisa terjadi jika kita sendiri sudah mengalami shalom. Kalau kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 22, buah roh itu salah satunya adalah damai sejahtera. Dan inilah yang dihasilkan oleh orang-orang yang sudah diperdamaikan. Inilah buah roh yang dihasilkan oleh orang-orang yang sudah diperdamaikan. Rasanya ya Bapak Ibu ya, akan berlawanan jika orang yang sudah memiliki shalom, tapi senangnya itu pertengkaran, gosip, suasana panas, perkelahian, perpecahan. Ini adalah satu hal yang berbeda dengan karakter Allah. Dan ini berlawanan dengan pekerjaan Roh Kudus. Sedangkan pekerjaan Roh Kudus itu adalah menghasilkan damai sejahtera, menghasilkan damai. Seorang anak Allah, dia akan membuat kedamaian dan menghasilkan kedamaian. Maka Bapak Ibu kita bisa melihat seperti apa pembawa shalom itu. Seperti apa sih orang-orang pembuat damai itu. Kita dapat melihat orang-orang pembuat kedamaian itu yang pertama, dia akan aktif melakukan apapun untuk membuat kedamaian atau menghadirkan shalom. Kata aktif ini sangat penting ya Bapak Ibu ya. Seperti apakah seorang peacemakers itu? Dia akan aktif melakukan apapun untuk membuat kedamaian atau menghadirkan shalom. Kata aktif ini sangat penting. Namanya pembuat, berarti dia harus aktif, bergerak. Dia tidak boleh pasif, tidak boleh diam. Dia harus aktif, dia harus bergerak, dia harus berbuat sesuatu. Seringkali Bapak Ibu di dalam kehidupan kita, kadang kita itu merasa hidup sudah baik, sudah lakukan firman Tuhan dengan cinta damai. Dengan tidak suka ikut campur urusan hidup orang lain. Dengan menghindari perseteruan atau pertengkaran. Itu baik Bapak Ibu ya.
dan kita merasa, saya sudah cukup baiklah, saya lakukan firman Tuhan, saya cinta damai, saya nggak suka ikut campur urusan hidup orang lain, saya juga menghindari kalau ada perseteruan atau pertengkaran. Itu baik Bapak Ibu. Tetapi ada saat-saat di mana menghindarnya kita, tidak ikut campurnya kita, adalah kita sedang memilih menjadi apatis, menjadi pasif, tidak peduli, di mana sebenarnya kita itu bisa berbuat sesuatu, bisa terlibat, bisa berbagian, bisa memberikan suara, bisa membuat kedamaian. Tetapi kita memilih untuk menjadi pasif, tidak peduli, dengan mengatasnamakan saya tidak mau ikut campur, saya lebih baik menghindar. Bapak Ibu, sebenarnya yang sedang terjadi adalah bukan kita itu cinta damai, tetapi kita itu tidak peduli apa yang dilakukan orang lain selama itu tidak secara langsung mengganggu hidup saya. Saya nggak peduli apa yang dilakukan orang lain selama itu tidak secara langsung mempengaruhi hidup saya. Selama kamu lakukan urusan kamu dan saya lakukan urusan saya, ya kita damai, kita aman. Makanya lebih baik saya mah nggak ikut campur. Makanya lebih baik saya mah tidak peduli. Makanya lebih baik saya mah menghindar. Tapi coba ya Bapak Ibu kita perhatikan, kalau hal itu mengganggu hidup kita, kalau hal itu mempengaruhi kita, apakah kita akan pasif? Apakah kita akan apatis? Apakah kita akan tetap menghindar dan tidak peduli dan damai? Saya kira tidak. Kita akan langsung aktif Bapak Ibu, langsung bersuara. Paling enggak update status di WA. Langsung instastory di Instagram. Kalau Bapak Ibu Saudara punya backingan, langsung diperkarain ke polisi. Oh jangan macam-macam ini, saudara saya nih polisi nih. Bapak Ibu kita perlu tahu ya, bentuk pasif ketidakaktifan, tidak ikut campur, tidak peduli, tidak mau tahu, itu sebenarnya bukan cinta damai. Apalagi padahal sebenarnya saya bisa aktif berbuat sesuatu, bisa aktif terlibat, bisa berbagian, bisa bersuara, bisa memberikan ide atau masukan. Tetapi saya dengan sadar memilih untuk tidak peduli, untuk tidak mau tahu, untuk apatis, untuk pasif, yang penting itu tidak mengganggu atau merugikan hidup saya, ini adalah sebuah bentuk dosa keegoisan. Itu bukan cinta damai Bapak Ibu, itu bukan peacemakers. Itu adalah sebuah bentuk dosa keegoisan. Jangan-jangan kita ini sebenarnya menghindar, tidak ikut campur, bukan cinta damai, tapi karena kita itu egois dan tidak peduli. Toh kalau itu mengganggu hidup saya, nama baik saya, reputasi saya, itu mempengaruhi, gak mungkin kan Bapak Ibu menjadi apatis, gak mungkin kan kita tetap pasif dan tidak peduli. Kita itu hanya peduli dengan hal-hal yang menyangkut diri kita saja, dan itu adalah sebuah keegoisan. Kita mungkin tidak jelas-jelas mencuri atau membunuh Bapak Ibu, tapi inilah dosa-dosa kita dan kita tidak lebih baik dari mereka. Sikap, keputusan untuk tidak ikut campur, tidak mau memperkeruh pertengkaran, tidak mau memperbanyak dosa, itu baik. Tetapi bukan itu yang dimaksud dengan pembuat kedamaian. Bukan itu yang dimaksud dengan seorang peacemakers. Damai yang dimaksud Allah bukan sekedar tidak adanya konflik atau absence of something. Tidak ada konflik, tidak ada pertengkaran. Tetapi damai yang dimaksud Allah adalah presence of something. Hadirnya sesuatu, yaitu hadirnya shalom. Peace is the presence of something. Damai itu aktif. Kita menghadirkan sesuatu, yaitu menghadirkan shalom. Dan kalau kita lihat di dalam Alkitab, kekristenan dan firman Tuhan itu selalu mendorong kita untuk menjadi aktif. Kalau kita perhatikan perintah Tuhan, dia selalu mendorong kita untuk aktif. Kasihilah Tuhan Allahmu. Tidak cukup hanya dengan tidak berbuat dosa. Apa yang dapat kita lakukan secara aktif atas keselamatan dan kasih yang sudah Tuhan berikan? Saya mau mengasihi Tuhan, maka saya bukan hanya tidak berbuat dosa, saya akan aktif mengerjakan pekerjaan baik. Berbuat hal-hal yang menyenangkan Tuhan, melayani Dia, berbagian dalam pekerjaan Tuhan, di dalam persembahan, menjadi orang tua yang mencintai Tuhan, menjadi seorang anak yang bertanggung jawab atas kesempatan dan anugerah yang Tuhan berikan. Waktu Tuhan katakan mengucap syukurlah, tidak cukup hanya yang penting gak mengeluh. Tindakan aktifnya apa? Bersyukur sama Tuhan. Mulut bukan hanya berhenti tidak mengeluh, tapi diganti mulut ini aktif bersyukur kepada Tuhan. Tidak cukup hanya tidak membalas jahat, firman Tuhan mau kita aktif berdoalah bagi mereka yang membenci kamu, bagi musuhmu. Tidak cukup yang penting tidak berbuat dosa, firman Tuhan katakan kerjakan keselamatanmu.
lakukan perbuatan baik yang sudah Allah sediakan. Bapak Ibu, firman Tuhan, perintah Tuhan itu selalu mendorong kita untuk aktif melakukan sesuatu. Maka seorang peacemakers, pembawa shalom, tidak cukup hanya menghindari konflik. Damai bukan sekedar tidak adanya konflik, absence of something, tapi presence of something. Seorang peacemaker adalah seorang yang secara aktif menghadirkan shalom, menghadirkan sesuatu, yaitu menghadirkan shalom. Apa yang bisa saya lakukan secara aktif untuk menghadirkan shalom dan membuat kedamaian? Firman Tuhan itu mau kita aktif, proaktif. Kalau kita yang bersalah, membuat rusuh, ya kita pergi minta maaf. Kita harus pergi meminta maaf. Tetapi firman Tuhan juga mengatakan kalau pihak lain yang salah, kita juga dapat lebih dulu membawa kedamaian dengan tidak mempertajam masalah itu, tetapi meredamnya. Tidak memperuncing masalah, tapi mengecilkan masalah itu. Kalau ada suara tidak beres makin besar, apa tindakan aktif yang akan Bapak Ibu lakukan? Saya akan aktif meredamnya. Kadang Bapak Ibu ya, ada hal-hal yang kita tuh gak perlu sampaikan kepada orang lain demi menjaga kedamaian. Dan karena hal-hal itu adalah sampah, ngapain disampaikan lagi kepada orang lain? Dan akhirnya malah membuat konflik, membuat pertengkaran, membuat masalah semakin runcing. Ada orang yang sengaja bilang sama saya, kamu gak usah tahu yang dia omongin, nanti kamu sakit hati. Ya sudah, itu keputusan yang bijaksana saya rasa. Dan belakangan juga saya gak tanya-tanya terus, dia ngomong apa sih? Dia ngomong apa sih? Enggak, saya gak tanya-tanya. Dan dia juga gak sengaja memancing, mau tahu gak? Mau tahu gak? Gak ada. Kadang-kadang banyak sekali hal-hal yang kita sampaikan kepada orang lain itu sampah Bapak Ibu. Dan bahkan itu jadi memperkeruh suasana dibandingkan kita membawa kedamaian. Kalau ada api mulai dinyalakan, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Saya akan aktif siram pakai air sebelum terjadi kebakaran. Kalau ada orang mulai kipas-kipas bikin asap makin besar, bikin orang sesak nafas, apa yang Bapak Ibu secara aktif lakukan? Buka jendela, buka ventilasi, atau saya tarik orang itu keluar supaya dia bisa menghirup udara segar. Bapak Ibu, di mana kita berada? Apa sih yang kita hadirkan? Apa sih yang kita bawa? Apa sih yang kita buat? Seringkali kita merasa, saya mah tidak berguna sebagai seorang Kristen. Saya nggak bisa pelayanan apa-apa, saya tidak terlibat apa-apa, saya tidak ada skill, tidak sebanding dengan orang-orang yang aktif pelayanan di gereja. Apalagi kalau ada acara mereka lalu lalang gitu ya, mereka terlihat ada di mimbar, saya tidak sebanding, saya ini nggak berguna. Tapi Bapak Ibu kita lihat ini loh, salah satu pekerjaan baik yang jelas bisa dan harus dilakukan dan tidak boleh ada yang pasif. Tidak boleh ada yang apatis, yaitu jadilah aktif menghadirkan shalom dan membuat kedamaian dimanapun saudara berada. Apa yang kita hadirkan? Apa yang kita bawa? Apa yang kita buat? Seharusnya kita membawa, aktif membawa shalom itu. Seorang peacemakers, dia akan aktif untuk melakukan apapun, untuk menghadirkan shalom dan membuat kedamaian. Kedua, seorang peacemaker, dia tidak mengorbankan kebenaran, tetapi berani mengambil resiko dan membayar harga demi kedamaian. Dan itu artinya Bapak Ibu, seorang peacemaker tidak mengorbankan kebenaran, berani mengambil resiko dan membayar harga demi kedamaian. Artinya seorang peacemaker tidak menghindari konflik untuk kebenaran. Jadi gimana? Tadi katanya harus meredam konflik, tapi sekarang tidak bisa tidak menghindari konflik. Kalau ada kebenaran Bapak Ibu, berarti ada ketidakbenaran. Maka pasti ada pertentangan. Damai yang mengorbankan kebenaran itu bukan kedamaian. Kenapa? Karena waktu ketidakbenaran itu menang, mana mungkin ada kedamaian. Itu kedamaian yang palsu, itu hanya bom waktu saja, nanti akan meledak juga. Bahkan kadang sebenarnya perlu pertentangan, perlu konflik, justru supaya akhirnya akan tercipta shalom. Kita baca Zakaria 8 ayat 19. Zakaria 8 ayat 19. Zakaria 8 ayat 19. Saya bacakan dan kita akan ambil bagian terakhirnya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, waktu puasa dalam bulan yang keempat, dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh, dan dalam bulan yang ke-10 akan menjadi kegirangan dan sukacita dan menjadi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai. Dua hal ini bersama-sama. Kebenaran dan kedamaian tidak dapat dikompromikan.
Damai di antara orang Kristen bukan berarti damai yang mengkompromikan kebenaran Tuhan. Kalau hal-hal itu bertentangan dengan kebenaran Tuhan, kita tidak bisa tidak untuk konflik. Pasti akan berkonflik. Awalnya mungkin konflik, tetapi agar akhirnya justru tercipta kedamaian. Kalau Bapak Ibu konflik tapi ujung-ujungnya jadi ruwet, jadi rusuh, jadi pertengkaran, ya ini nggak benar. Tapi kalau awalnya konflik tapi supaya nantinya tercipta kedamaian dan tidak mengorbankan kebenaran, itu adalah hal yang memang diperlukan. Sering kali Bapak Ibu di dalam budaya timur itu kita meredam konflik, mentoleransi untuk mencari aman karena nggak enakan. Tetapi sering kali tanpa sadar kita mengorbankan kebenaran. Tetapi firman Tuhan hari ini mau kita menjadi peacemaker, pembuat kedamaian, bukan sekedar peace lover. Cinta damai, pecinta damai. Cinta damai itu bisa mengorbankan kebenaran, yang penting damai. Dimanapun, yang penting damai pokoknya. Tetapi peacemaker tidak mengorbankan kebenaran. Kalau kita melihat Tuhan Yesus bukanlah pribadi yang menghindari konflik. Dia disebut Raja Damai. Nubuatan tentang Mesias mengatakan dialah Prince of Peace. Tetapi Prince of Peace ini bukanlah pribadi yang menghindari konflik untuk kebenaran. Justru dia berkonflik saat berhadapan dengan orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang yang menyesatkan. Bahkan kalau kita lihat makin lama konfliknya makin tajam. Dari yang awal mereka hanya membenci Tuhan Yesus, sampai akhirnya mereka benar-benar ingin melenyapkan Tuhan Yesus dan membunuh Tuhan Yesus. Tetapi itulah resiko dari seorang peacemakers. Seorang pembuat kedamaian bukan saja tidak menghindari konflik, tetapi dia mengambil resiko dan membayar dengan harga yang mahal. Tuhan Yesus membayar dengan harga yang mahal, yaitu pengorbanan dirinya agar terciptanya shalom di tengah-tengah dunia ini. Kita dapat melihat bahwa untuk membawa kedamaian, Tuhan Yesus mengorbankan dirinya sendiri. Kita baca Efesus 2 ayat 13. Efesus 2 ayat 13. Efesus 2 ayat 13 sampai 17 saya bacakan. Efesus 2 ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Melalui salib dan darahnya, Tuhan Yesus membayar harga yang sangat mahal untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Dia yang adalah damai sejahtera, memberikan shalomnya di dalam hati kita lewat pengorbanannya. Tidak ada yang murah Bapak Ibu tentang kedamaian. Seorang peacemaker, dia tidak akan mengorbankan kebenaran. Dia akan mengambil resiko dan membayar harga demi kedamaian. Tidak mengorbankan kebenaran itu ada resiko. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam pertemanan itu, meskipun dia teman, selalu ada yang jadi kompor, kayu bakar atau api. Sebaik apapun lah teman kita atau kita bisa jadi kompor, kita bisa jadi kayu bakar, kita juga bisa jadi api, teman kita juga bisa menjadi seperti itu. Kalau misalnya lagi sebel sama orang, dan memang orangnya itu salah, dan memang menyebalkan juga, memang dia salah dan memang menyebalkan juga. Kadang-kadang ada aja di dalam ngobrol-ngobrol itu atau lagi kumpul-kumpul, ada saja yang suka tambah-tambahin asumsi atau tafsiran yang membuat profil orang itu makin jelek. Dia memang salah, dia memang menyebalkan, tapi ada aja nih orang-orang yang jadi kayu bakar, kompor api yang nambah-nambahin lalu bikin profil orang itu makin jelek. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu ada orang-orang yang meredam hal seperti itu dengan mengatakan, udah, jangan ditambahin lagi ya, jangan diomongin terus, cukup gitu ya. Kayaknya itu udah kelebihan deh, kayaknya dia nggak seperti itu deh. Nah, Bapak Ibu sikap seperti ini bisa direspon dua hal. Yang pertama, disebelin. Ini apa sih lagi asik-asiknya kok di-cut gitu ya. Kita mah nggak ngomongin orang, ini mah fakta. Ya, ini fakta, bukan ngomongin orang, memang dia seperti itu. Ini nggak enak banget sih, lagi asik-asiknya langsung di-cut. Nggak seru gitu ya, nggak seru. Tetapi ada respon yang lain, itu direspon dengan positif. Oh oke, kita mesti stop ya, ini udah kelebihan dan kita disadarkan. Tetapi Bapak Ibu, kita tahu, orang yang meredam seperti ini jarang mendapatkan respon positif bukan?
Jarang direspon secara positif. Makanya kenapa dalam situasi seperti itu kita juga mungkin lebih banyak diam dan pasif. Pura-pura nggak lihat, pura-pura nggak dengar, dan membiarkan segalanya berlalu. Kita takut relasi jadi nggak enak. Kita tidak mau nanti dianggap nggak cocok, nggak asik. Kita takut nanti dikeluarkan dari grup pertemanan. Kita takut nanti respon orang adalah menolak. Kalau Bapak Ibu berteman ABCD, bisa aja. Bapak Ibu nggak dimasukkan ABC bikin grup sendiri, yang D nggak dimasukin. Ya, saya nggak mau jadi orang yang nasibnya akan seperti itu. Saya mau diterima semua orang dan saya mau disenangi oleh semua orang. Seperti apakah kita ketika kita berada di dalam lingkungan pertemanan, waktu kita menghadapi situasi seperti itu, apakah kita berani untuk mengatakan cukup, kayaknya kelebihan ngomonginnya, gak boleh seperti itu. Atau kita menjadi orang-orang yang, pura-pura gak lihat lah, pura-pura gak dengar, cepet-cepet lewat, saya mah gak ikut-ikutan, saya mah pasif aja. Contoh lain, kalau teman kita lagi cerita, lalu kita memiliki perspektif lain yang lebih benar, lebih positif, lebih mendamaikan, dan kemudian kita meng-cut atau memotong hal-hal yang kelebihan dari pikiran dia. Ada kalanya mereka seringkali merasa tidak dimengerti dan merasa, aduh kayaknya saya salah cerita ke orang yang salah gitu ya. Seringkali mereka merasa tidak dimengerti dan tidak dibela. Dan mungkin pada akhirnya mereka tidak mau cerita lagi sama kita, tidak tanya lagi pendapat kita dan saran kita, lalu mengesampingkan kita. Karena kan biasanya orang itu kalau cerita itu kepada orang yang bisa mendukung dia. Biasanya orang cerita itu cari dukungan yang cocok sama dia. Nah Bapak Ibu, kira-kira kita bisa tidak bertahan untuk terus memberikan kedamaian, meskipun resikonya ya seperti ini. Meskipun ada harga yang harus dibayar, meskipun mungkin ada orang yang gak lagi seneng atau gak terlalu cocok lagi sama kita. Maukah kita bertahan di dalam hal seperti ini? Kalau di tengah-tengah keluarga, ada yang ngamuk-ngamuk, marah-marah, terus kita coba menebar kedamaian, kadang-kadang kan kita yang kena semprot. Itu satu resiko yang memang harus kita tanggung gitu ya. Udahlah, kamu gak usah ikut-ikutan, kamu gak tahu apa-apa gitu ya. Kamu gak ngerti. Ya justru kan emang gak tahu ya Bapak Ibu ya, makanya sekarang mau coba bikin adem. Kalau dia ngerti, tahu ya dia juga pasti ikut-ikut marah, ikutan marah-marah. Tetapi kita tahu bahwa waktu kita membawa shalom, waktu kita menghadirkan shalom, kita ada resiko yang harus kita hadapi. Ada harga yang harus kita bayar. Dan kita ini sangat tergoda untuk menjadi pasif. Gak ikut-ikutan, diam, dan membiarkan segalanya berlalu supaya apa? Demi relasi enak, demi diri tetap nyaman, demi diri tetap diterima, demi diri tetap disukai. Padahal Bapak Ibu kalau kita lihat dari contoh-contoh tadi yang saya kasih, itu adalah harga resiko yang gak ada apa-apanya dibandingkan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus itu tidak menghindari konflik dan dia mengambil resiko dan harga yang sangat mahal, yaitu dengan mengorbankan dirinya demi terciptanya shalom bagi kita. Demi supaya kita boleh mengalami shalom, demi supaya kita boleh menerima shalom itu sendiri. Kita harus tahu dan sadar setiap kali kita mencoba untuk membawa perdamaian secara pribadi kah, secara sosial kah, secara lingkungan pertemanan kah, kita selalu mengambil resiko untuk disalahpahami, mengalami kegagalan dan tidak disukai oleh orang. Tetapi bagaimanapun Bapak Ibu, yang namanya peacemaker harus bersedia untuk mengambil resiko, tidak mengorbankan kebenaran, dan berani membayar harga. Seorang peacemaker, dia akan aktif untuk boleh melakukan apapun untuk menghadirkan dan membawa shalom. Dan dia juga akan mengambil resiko, tidak mengorbankan kebenaran dan membayar harga. Yang ketiga, seorang pembuat kedamaian, membawa shalom adalah seorang yang memberitakan Injil. Seorang peacemaker, dia akan memperkenalkan kasih dan pengampunan Allah kepada orang lain. Orang yang tidak berdamai dengan Allah, dengan diri, tidak mungkin dia bisa menjadi peacemaker. Maka kita perlu membawa cinta kasih Allah supaya orang juga boleh berdamai dengan pribadi Allah. Dan ini menjadi satu tugas yang bukan hanya bagi pendeta atau pelayan, tetapi setiap orang percaya memiliki tanggung jawab besar menjalankan misi Tuhan untuk pergi ke seluruh dunia, menjadi saksi Kristus, sampaikan Injil Kerajaan Allah kepada setiap manusia yang kita temui. Kalau kita lihat Bapak Ibu, penginjilan itu memang bukan tidak harus hit and run. Hit and run itu berarti satu kali perbincangan sampai menantang orang itu mau gak terima Tuhan Yesus, gitu ya. Harus sampai segitu baru saya merasa saya sudah menginjili. Tetapi memang Bapak Ibu, kita sendiri memang perlu memperlengkapi diri untuk tahu bagaimana menceritakan Injil atau membimbing orang
lewat Injil, apa isi Injil secara lengkap. Ini harus. Jangan sampai waktu kita memberitakan Injil ngomongnya ngalir ngidul. Bukan dari Alkitab, itu lebih parah lagi. Kita memang harus tahu dan harus memperlengkapi diri. Tetapi waktu kita menginjili orang memang tidak tentu dalam satu kali perbincangan itu sampai kepada titik kita menantang orang itu untuk menerima Tuhan Yesus. Kadang-kadang untuk orang-orang yang kita sudah kenal saja bisa memakan waktu berkali-kali perbincangan. Ya, untuk pertemanan yang sudah lama saja kita bisa memakan waktu bertahun-tahun. Tetapi meskipun seperti itu, bukan berarti kita ini menjadi diam. Udahlah, memang gak mungkin satu kali, susahlah ketemu orang ini, ini mesti makan waktu tahunan, harus berkali-kali ketemu. Itu tidak bisa menjadi alasan kita diam dan tidak memberitakan Injil. Seberapapun yang kita bisa saksikan Injil Tuhan, kita harus saksikan. Kita perlu bicara, apa yang dapat kita katakan, katakan. Apa yang dapat kita lakukan, lakukan. Apa yang dapat kita hadirkan, hadirkan. Apakah itu dengan memberikan traktat, ataukah mungkin dengan 1-2 kalimat saat berbincang, kita menyampaikan kebenaran dan lalu akhirnya membuat orang itu berpikir dan mulai bergumul, apakah saya mempercayai Tuhan yang benar? Mengapa saya harus melakukan pekerjaan perbuatan baik untuk menutupi dosa saya? Ada kalimat-kalimat yang bisa kita sampaikan untuk membuat orang itu mulai berpikir dan bergumul tentang kebenaran. Mungkin saja kita hanya akan ketemu orang itu 1 kali dan itu satu-satunya kesempatan dia mendengar Injil lewat kita. Kalau kita lewati kesempatan itu, mungkin dia tidak ada kesempatan lagi. Bapak Ibu, kalau ada kesempatan, apa yang bisa kita katakan, katakan. Apa yang bisa kita hadirkan, hadirkan. Apa yang bisa kita sampaikan, sampaikan. Meskipun tidak harus 1 kali perbincangan sampai menantang dia untuk terima Tuhan. Tapi kalau kebenaran itu bisa kita sampaikan, kalau kita bisa membagikan berita damai itu, bagikan kepada orang yang kita temui. Kenapa? Karena mungkin kita hanya ketemu orang itu 1 kali. Dan itu satu-satunya kesempatan dia mendengar Injil lewat kita. Kalau kita lewati kesempatan itu mungkin dia tidak ada kesempatan lagi. Hal ini dialami oleh saya waktu saya memiliki 1 salon langganan bersama Ibu Desi. Orang yang tukang potong rambutnya ini agamanya gak jelas gitu ya. Dan ini langganan sudah sangat lama sejak Ibu Desi itu belum menikah. Sampai saya SMP, SMA, dan kuliah. Ya. Tapi memang si tukang salon ini agamanya gak jelas, yang pasti bukan Kristen. Dan saya melihat di dalam kehidupan, keseharian hidup, baik lewat Ibu Desi ataupun Pak Iskandar, setiap kali ketemu orang yang mungkin bukan Kristen, selalu ada kalimat-kalimat kebenaran yang dilontarkan. Mungkin mereka gak selalu ingat, tapi ada selalu yang disampaikan tentang kalimat-kalimat kebenaran itu. Maka sama dengan halnya tukang salon ini, kadang-kadang Bu Desi itu menyampaikan kalimat-kalimat kebenaran. Dan terakhir dia sakitnya parah, yaitu leukemia. Dan kemudian beberapa kali terakhir ke sana ya kondisinya semakin merosot. Dan saya ada kerinduan untuk bisa kasih dia traktat atau berbicara kepada dia. Karena memang sudah cukup lama mengenal dan sudah sering ke situ. Dan kemudian saya juga merasa dia semakin lama semakin dekat akan kematian, tidak membaik keadaannya. Tetapi saya selalu tunda. Karena saya pikir nantilah kalau potong rambut berikutnya lagi, gitu ya. Nantilah masih bisa ke sini lagi. Tetapi hari itu adalah sebenarnya saya merasa kayaknya harusnya hari ini. Karena hari itu dia ada di kamar atas dan dia tidak bisa turun. Lalu saya katakan apakah perlu tanya bisa gak saya mampir ke kamarnya atau bagaimana. Tetapi saya lewatkan hal itu Bapak Ibu. Saya lewatkan dan ternyata itu adalah hari terakhir saya ke tempat dia. Karena setelah itu beberapa waktu kemudian kami dikabari bahwa dia meninggal. Di satu sisi saya merasa bersalah karena sebenarnya yang dapat dan punya kesempatan itu saya, bukan orang yang lain. Saya nggak tahu apakah pengunjung yang lain juga ada kerinduan seperti itu, tetapi saya secara pribadi mendapatkan kesempatan itu dan bukan orang lain. Apakah kalau saya memberitakan Injil dia akan terima Tuhan atau tidak? Tidak tahu. Dan justru saya tidak tahu. Karena saya tidak memberitakan Injil dan melewatkan kesempatan itu. Kalau saya memberitakan Injil, saya akan tahu apakah dia menerima ataupun tidak. Tetapi kali ini saya berada dalam kondisi yang tidak tahu apa-apa. Karena saya melewatkan kesempatan itu. Bapak Ibu, kalau Tuhan bukakan kesempatan, kalau Tuhan gerakan, jangan abaikan, jangan tunda. Supaya hati kita tidak semakin dingin. Seberapapun yang bisa kita saksikan tentang Injil Tuhan, saksikan. Seberapa kita bisa bicara? Bicara. Apa yang dapat kita lakukan? Lakukan. Apa yang dapat kita hadirkan? Hadirkan. Yang sangat penting adalah jadilah aktif di dalam memberitakan Injil Tuhan. Bapak Ibu di depan saya taruh traktat. Bapak Ibu bisa mengambilnya.
dan Bapak Ibu bisa memberikan kepada orang yang belum pernah mendengar Injil Tuhan. Bapak Ibu, Saudara dan saya, kita sudah mendapatkan keselamatan dengan gratis, dengan free. Biarlah kita boleh memberikan kedamaian dan cinta kasih Tuhan juga dengan free kepada orang lain. Seorang peacemakers, dia akan aktif memberitakan Injil Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, mereka yang membawa damai akan disebut anak-anak Allah. Seorang pembawa damai akan disebut anak-anak Allah, like father, like son. Anak itu akan membawa kemiripan dari ayahnya. Demikian juga dengan mereka yang adalah anak-anak Allah, mereka akan membawa kemiripan dari Allah, mereka akan mengambil bagian dari karakter-karakter Tuhan, dan anak-anak Allah akan seperti Allah di dalam cara hidupnya. Dia akan membuat kedamaian, dia akan membawa shalom, dan ini menjadi tanda kita adalah anak Allah. Kalau kita lihat di dalam keseharian hidup, lalu kita lihat ada seorang anak yang begitu kurang ajar, hidupnya amburadul, gak karu-karuan. Pertanyaan kita yang muncul biasanya apa? Anak siapa sih ini? Ini dari mana gitu ya, ini anak siapa? Kok hidupnya amburadul, kurang ajar, gak karu-karuan. Dan sama halnya kalau anak itu bagus, ditanya juga kan ya, kamu anak siapa? Ini anak siapa sih, kok hebat banget. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang Kristen tidak membawa damai, menyebarkan rumor, gosip, mengobarkan ketidakpuasan, senang akan laporan-laporan masalah dan skandal, mencari-cari kesalahan, memecah belah, kita bisa tanya yang sama, anak siapa ini ya? Anak siapakah dia? Ada kemungkinan besar itu bukanlah anak-anak Allah yang sejati. Terlepas dari seberapa mencolok orang itu memakai topeng pelayanan, dia bukan anak Allah yang sejati. Firman Tuhan menuliskan 6 perkara, bahkan 7 perkara yang Allah benci. Salah satunya adalah mereka yang menabur pertengkaran di antara saudara seiman. Kita baca Amsal 6 ayat 16. Amsal 6 ayat 16. Saya bacakan. Amsal 6 ayat 16. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Ayat 19. Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Jelas, mereka yang seperti ini bukan anak Allah yang sejati. Anak siapa dia? Anak siapa? Karena anak Allah akan membawa karakternya Allah, akan membawa cara hidupnya Allah, dan dia akan membawa kedamaian, menyebarkan shalom, menghadirkan shalom. Mereka yang berasal dari Allah akan menghadirkan shalom dan membuat kedamaian. Kiranya kita yang adalah anak-anak Allah boleh menjadi orang-orang yang aktif membuat kedamaian, menghadirkan shalom, berani mengambil resiko, membayar harga demi kedamaian, dan aktif memberitakan Injil Tuhan. Amin. Berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mari kita berdoa dan kita bersyukur untuk firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur sekali lagi karena Engkau boleh mengasihi kami. Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus untuk boleh memperdamaikan kami dengan Bapa di surga. Kami yang dulunya adalah musuh Allah, seteru Allah, Engkau perdamaikan sehingga kami boleh menjadi anak-anak Allah yang boleh dapat membawa karakter-karakter Allah di dalam kehidupan kami, yang boleh memiliki cara hidup yang sama seperti Allah di tengah-tengah kehidupan di tengah dunia ini. Kami bersyukur untuk shalom yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk shalom yang boleh Tuhan taruh ke dalam hati kami lewat pengorbanan Kristus di dalam kayu salib. Maka biarlah Tuhan, kami sebagai anak-anak Allah, kami boleh sungguh-sungguh aktif untuk boleh membuat kedamaian, menghadirkan shalom dimanapun Tuhan boleh menempatkan kami. Di tengah keluarga, dalam pekerjaan, dalam lingkungan pertemanan, di dalam gereja, bahkan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan boleh menolong kami supaya kami juga berani untuk boleh membayar harga dan mengambil resiko saat kami boleh menebarkan kedamaian. Dan doronglah hati kami untuk boleh supaya kami yang sudah menerima shalom itu, kami juga rindu untuk boleh memberitakan Injil dan shalom itu kepada orang-orang yang belum pernah mendengarnya. Berikanlah keberanian, berikanlah cinta kasih di dalam hati kami. Terima kasih ya Bapak untuk semuanya ini, biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini boleh memperbaiki hidup kami, memperbaiki kelakuan kami, memperbaiki cara hidup kami yang tidak benar. Dan Roh Kudus tolonglah supaya kami boleh mengingat dan mengerti firman ini, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara sekalian, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Saya akan membacakan beberapa pengumuman jadwal ibadah
hari Minggu diadakan 2 kali. Yang pertama ibadah pukul 07.30 sampai dengan 08.30. Dan ibadah yang kedua pukul 09 sampai dengan 10. Bagi jemaat yang mau ikut beribadah di Gereja Holis 300, wajib mendaftarkan terlebih dahulu. Daftarnya per orang, ya Bapak Ibu, satu persatu, bukan per keluarga. Bagi setiap jemaat yang beribadah di GBT Holis 300 Bandung wajib mengikuti protokol kesehatan. Bagi Bapak Ibu, Saudara yang ingin memberikan kolekte dapat dimasukkan ke dalam amplop atau dimasukkan ke dalam peti persembahan atau dapat ditransfer. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mengisi kas dana sosial, dapat memasukkannya ke kotak di lobi depan atau menghubungi Ibu Elis atau Ibu Murni. Jemaat saat keluar dari gereja akan diarahkan oleh usher. Harap tertib dan selalu menjaga jarak 1 meter. Pintu keluar melalui tangga sebelah kiri. Jemaat yang keluar duluan dimulai dari bagian belakang kursi baris pertama. Setelah itu baris berikutnya. Setelah selesai semuanya baru yang di balkon. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu boleh menggores hati kami Tuhan. Bagikan sebuah benih Tuhan yang boleh bertumbuh terus menerus. Di mana Engkau telah membuat kami lahir baru dan terus menerus diperbarui. Sehingga kami boleh menjadi orang yang membawa berita damai. Memberikan shalom di tengah-tengah situasi dan kondisi apapun juga. Boleh kami melakukannya Tuhan, dan kami boleh siap untuk bertindak sesuai dengan apa yang Kau percayakan di dalam setiap kehidupan kami ini. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat buat kami. Tuhan memakainya lebih lanjut Tuhan, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu yang semakin hari semakin murni Tuhan untuk kami boleh dengar melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kami, keluarga kami masing-masing. Biar keluarga kecil maupun keluarga yang besar, kiranya Tuhan ada di tengah-tengah kami dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Berkatilah setiap mereka yang bekerja. Berkati Tuhan mereka yang sedang kehilangan pekerjaannya. Tuhan membuka jalan bagi mereka. Tuhan menolong di keberadaan kami dimanapun kami berada. Bagi saudara-saudara kami yang sudah hadir, kiranya Tuhan mencurahkan berkat. Bagi mereka pun yang tidak hadir, Tuhan melawat mereka semuanya. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Yang sakit Tuhan berikan pemulihan dan kesembuhan. Tuhan yang berputus asa, Tuhan berikan pengharapan. Dan bagi mereka yang suam-suam kuku, Tuhan terus mengingatkan agar mereka boleh kembali bersama-sama dengan Tuhan. Boleh berada di tengah-tengah dalam ibadah mereka. Selanjutnya Bapa di sorga, kami berdoa untuk negeri dan bangsa kami. Kiranya Tuhan melepaskan dari setiap ujian dan pencobaan dengan memberikan kami hikmat, akal, budi, agar supaya kami boleh membawa berita damai Tuhan. Jauhkan dari segala malapetaka yang bukan Tuhan kehendaki. Engkau memberkati pemimpin-pemimpin negara kami. Pemimpin-pemimpin yang bijaksana Tuhan, yang mempunyai keadilan dan kebenaran Tuhan. Agar supaya mereka boleh memimpin bangsa ini menuju kepada arah yang damai sejahtera Tuhan. Jauhkan dari tangan-tangan kuasa si jahat yang ingin menghancurkan negeri kami. Biar kiranya kasih kemurahan Tuhan menghalau mereka semuanya dan damai sejahtera boleh ada di tengah-tengah kami. Berkati kami semuanya Tuhan yang ada di negeri ini Tuhan. Agar kami boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan segala kegiatan di dalam anugerah yang besar daripada Engkau.
Terima kasih Bapak untuk semuanya. Sebentar kami satu dengan lain akan terpisah. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya kami boleh membawa berita damai ini di tengah-tengah keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, maupun di dalam setiap pergumulan kami. Kami percaya Tuhan sudah menyertai kami. Sebentar saudara-saudaraku, pulanglah. Terimalah berkat anugerah kasih sayang, persekutuan di dalam Roh Kudus mulai hari ini. Sampai saatnya Tuhan Yesus datang kedua kali, menyebut kami semua yang percaya kepadanya. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, hamba sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di lain kesempatan. Amin.